Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Riki Ahmad Cipto. Saya moderator dari kelompok kelompok saya, yaitu yang beranggotakan Pak Kiai Rashid dan Abu Arif. Baik, saya di sini sebagai moderator dan untuk membuka presentasi pada tugas ini, yaitu tugas pengurangan sistem, yaitu dengan tema prediksi tingkat pencemaran udara DKI Jakarta menggunakan classification LSTM dan SVM. Jadi eh, dengan peningkatan urbanisasi industri yang ada di kota-kota besar termasuk Jakarta, itu adanya peningkatan emisi polutan udara seperti eh, PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan NO2. Jadi dengan adanya peningkatan emisi polutan udara seperti yang telah saya sebutkan tadi, itu sangat berdampak besar sekali kepada masyarakat dan tentunya ini menjadi eh, pengaruh yang sangat serius di kalangan masyarakat karena ini dapat menyebabkan seperti gangguan pernapasan, hmm, penyakit kardiovaskular yang tentunya yang dapat menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya itu rumus masalah peningkatan polusi di polusi udara di wilayah perkotaan, khususnya DKI Jakarta, ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat karena akibatnya masyarakat dapat dapat merasakan udara yang begitu buruk dan yang pertama itu di era sekarang ini masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cepat dan akurat untuk mengambil tindakan pencegahan. Oleh karena itu, uh, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu memprediksi tingkat pencemaran udara secara real time dan juga dapat memberikan hasil yang mudah dipahami, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Jadi masyarakat dapat uh, seluruh masyarakat yang ada di kota-kota besar, khususnya di Jakarta, dapat tahu secara real time kualitas udara yang ada di kota-kota tersebut. Apalagi di kota-kota besar tersebut banyak sekali industri-industri, khususnya DKI Jakarta itu peningkatan emisinya sangat sangat memprihatinkan bagi saya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini ada peningkatan polusi udara di perkotaan. Yang pertama itu peningkatan polusi udara di perkotaan. Jadi perkembangan urbanisasi dan industrial di kota-kota besar termasuk di Jakarta ini dengan meningkatnya polutan yang telah saya sebutkan tadi, ini dapat mengaruhi kesehatan masyarakat secara serius, terutama yang terutama yang emisi-emisi yang tadi ya. Langsung yang kedua itu pentingnya pemantauan kualitas udara. Kenapa penting? Karena pemantauan kualitas udara secara akurat dan real time menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan resiko kesehatan, mengurangi resiko kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat dapat mengetahui tingkat uh, udara yang baik dan tidaknya di wilayah lingkungan tersebut, khususnya DKI Jakarta. Selanjutnya, yang ketiga itu solusi berbasis teknologi. Ini teknologi yang berbasis machine learning ini menawarkan solusi inovatif untuk memprediksi kualitas udara dengan cepat dan akurat. Dengan kombinasi model long short term memory atau LSTM
Ini untuk menganalisis data sekuensial dan support vector machine atau SVM. Untuk klasifikasi ini untuk memungkinkan pengolahan data historis kualitas udara untuk menghasilkan prediksi yang andal. Yang keempat itu tujuan program. Tujuan program ini uh, dirancang untuk membantu masyarakat memahami tingkat pencemaran udara melalui aplikasi yang berbasis interaktif dan mudah digunakan. Dengan memberikan prediksi secara cepat dan akurat, aplikasi yang diharapkan itu dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mencegah udara itu dan apa namanya kita dapat menghindari dan apalagi yang sudah ada di Jakarta ini dengan peningkatan polusi yang sangat tinggi itu masyarakat dapat eh, sadar akan meningkatnya polusi tersebut dan tidak menambah polusi udah tidak dan menambah polusi lagi seperti membakar rumah atau segala. Oke, kita lanjut. Ini akan dijelaskan oleh Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kode Streamlit yang menggunakan dataset pencemaran udara DKI Jakarta. Di sini menampilkan memasukkan nilai parameter pencemaran udara yaitu PM10, PM25, SO2, NO2, dan memasukkan nilai max. Kok nggak bisa dilanjut sih anjing lah. Ini lanjutnya gimana, Sud? Teknik sekali. Oh, bisa. Kok nggak bisa pakai ini sih? Baik, kesimpulan hasil dari proyek menggunakan dataset pencemaran udara yaitu sebagai hasil akhir kami berhasil mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat memprediksi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang sederhana namun informatif sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Aplikasi ini menunjukkan performa yang baik berdasarkan data yang diuji, tetapi kami juga menyadari bahwa ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan dari proyek ini memberikan solusi yang praktis dan bermanfaat untuk memantau kualitas udara dan kami optimis aplikasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas seperti di daerah Jakarta. Terima kasih hasil dari presentasi PPT kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Arif untuk menjelaskan kode Streamlit tersebut. Hmm? Baik, saya akan menjelaskan kode aplikasi berbasis Streamlit ini yang digunakan untuk memprediksi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. Aplikasi ini menggunakan model machine learning untuk memberikan prediksi apakah tingkat pencemaran udara aman atau berbahaya berdasarkan input dari pengguna. Pertama, kode ini memuat 3 model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan Pickle. Model-model tersebut adalah scalar, kemudian ini untuk melakukan normalisasi data, kemudian LSTM model untuk ekstraksi fitur menggunakan model long short stream memory atau LSTM, dan SVM classifier untuk klasifikasi menggunakan support vector machine atau SVM. Aplikasi kemudian menampilkan antarmuka pengguna dengan judul yang jelas dan menyediakan input. Ini merupakan judulnya adalah prediksi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta.
kemudian menyediakan input bagi pengguna untuk masukkan nilai parameter pencemaran udara seperti PM10, PM2,5, SO2, CO dan O3, dan NO2. Dan nilai maksimum max ini, setiap nilai input dimasukkan melalui kolom input numerik dan kemudian disimpan dalam list input fitur. Asbak tadi mana sih? Data input dari pengguna diubah menjadi data frame menggunakan Pandas yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Fungsi prediction ini pertama-tama menormalkan data dengan menggunakan scalar transform. Data yang telah dinormalisasi kemudian diubah menjadi format 3 dimensi yang dibutuhkan oleh model LSTM. Model LSTM mengekstrak fitur dari data yang diberikan yang kemudian digunakan sebagai input untuk model SVM untuk melakukan klasifikasi. Hasil prediksi menunjukkan apakah tingkat pencemaran udara berada dalam kategori aman atau berbahaya. Aplikasi ini menggunakan tombol prediksi yang ketika ditekan akan menjalankan fungsi prediction dan menampilkan hasil prediksi berupa teks yang mengindikasikan tingkat pencemaran udara. Secara keseluruhan, kode ini memberikan solusi berbasis teknologi untuk memprediksi kualitas udara dan memungkinkan pengguna untuk melakukan prediksi secara real-time dengan antarmuka yang mudah digunakan. Dan prediksi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. Ini harus masukkan nilai parameter pencemaran udara. Ini PM10 kita masukkan nilai 1, PM2,5 1 juga, SO2, CO, O3, NO2, dan max. Kemudian kita prediksi. Hasil prediksinya adalah tingkat pencemaran udara adalah aman. Itulah presentasi dari kami. Saya cukupkan. Mohon maaf bila dalam presentasi tadi mungkin ada banyak-banyak kalimat yang salah atau kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ipan, Timbangnya gimana? Aku nggak tahu. itu stop recording.